Menatap bumi dari angkasa, orang tidak bisa melihat bahwa permukaan bumi terpecah antara sejumlah lempeng besar dan kecil. Dan lempeng-lempeng itu terus bergerak. Di sini, di tengah Samudra Atlantik, dua lempeng saling menjauh. Pergerakan itu didorong magma cair yang bergerak dari inti bumi yang panas ke permukaan. Batu-batuan panas itu kemudian mendingin dan menutup celah yang terbentuk antara kedua lempeng tektonik. Di beberapa lokasi, sebagian bebatuan panas ini muncul ke permukaan bumi. Misalnya di Islandia, pulau itu tumbuh sekitar 5 cm setiap tahunnya karena kedua lempeng saling menjauhi. Dan itulah alasannya mengapa di Islandia hampir setiap hari terjadi gempa bumi. Untungnya hanya getaran ringan sehingga tidak ada kerugian apapun. Gempa lebih kuat terjadi di mana dua lempeng tektonis saling mendorong, misalnya di Asia, 8.000 km dari Islandia. Di sini, lempeng India dan lempeng Eurasia saling mendorong. Ini menimbulkan kekuatan besar dan mendorong pembentukan pegunungan Himalaya. Akibatnya, di pinggiran kedua lempeng timbul tegangan tinggi. Tegangan yang terus bertambah akhirnya terlepas dalam bentuk gempa bumi. Di kawasan Himalaya, tepatnya di Nepal, tahun 2015 gempa bumi berkekuatan 7,5 pada skala Richter menghancurkan rumah penduduk dan kuil tempat ibadah. Ribuan orang meninggal dunia. Di dekat pantai Jepang, dua lempeng juga saling menekan. Pinggiran kedua lempeng akhirnya tertekan ke bagian dalam bumi. Sebuah lempeng jadi melengkung. Jika tegangan terlepas tiba-tiba, terjadilah bencana alam, yaitu tsunami. Itulah yang terjadi tahun 2011 ketika tsunami besar landa pantai timur Jepang. Daerah pantai luluh lantak, lebih dari 18.000 orang kehilangan nyawa. Gempa bumi juga mengancam pantai barat Amerika Serikat. Di sini penyebabnya adalah dua lempeng yang bergesekan di daerah yang disebut Patahan San Andreas. Panjang pinggiran lempeng yang bergesekan sekitar 1.000 km. Gesekan juga menyebabkan benturan. Kedua lempeng saat ini saling terkait. Sejak kaitan terjadi, terbentuk tegangan besar. Para peneliti memperkirakan seluruh kawasan ini terancam bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. Lempeng-lempeng di permukaan bumi selalu bergerak, sehingga terutama di bagian pinggirnya kerap terjadi gempa bumi. Kalau kita tidak sempat menyelamatkan diri dan terjebak dalam gelombang tsunami, kita perlu tahu cara untuk bertahan hidup menghadapi tsunami. Kalau kita berada di tengah laut saat tsunami datang, bergeraklah ke tengah laut, jangan ke arah pantai, karena tinggi gelombang di laut jauh lebih rendah dibandingkan dengan di pantai. Kalau kita berada di pantai saat tsunami terlihat, berlarilah menjauhi pantai. Panjat bangunan tinggi atau pohon tinggi terdekat, seperti tower air atau pohon kelapa. Begitu gelombang pertama mulai surut, tetap berada di tempat kalian. Karena tsunami selalu datang lebih dari satu gelombang, dan gelombang pertama bukan yang terbesar. Hindari berada dekat sungai dan jembatan saat tsunami menerjang, karena aliran tsunami akan lebih deras dan kuat di atas sungai. Jangan menggunakan mobil untuk evakuasi. Mobil akan sulit menembus kerumunan orang yang memadati jalan. Kalau kita terjebak gelombang tsunami di dalam mobil, akan sangat sulit membuka pintu karena tekanan air yang besar. Kalau membuka jendela, air akan masuk memenuhi mobil dan mobil akan tenggelam. Belum lagi, bahaya tuburkan benda-benda lain yang bisa menghancurkan mobil dari luar. Sebisa mungkin, tetaplah berada di atas permukaan air. Kita bisa menggunakan benda-benda mengapung sebagai pelampung darurat, seperti kasur, bantal,
kayu, batang pohon, jerigen, ban bekas, dan lain sebagainya. Kita harus bisa merelakan harta benda saat evakuasi, karena tsunami datang sangat cepat. Membawa harta benda dan barang-barang berlebih akan memperlambat kesigapan evakuasi kita. Ya Gang, Mutia, kalian selamat ya, Alhamdulillah. Mana tadi anak tadi yang kalian tolong tadi? Kesempatan kita untuk selamat dari bencana akan semakin besar kalau kita tahu cara bertahan hidup ketika tsunami terjadi. Ya, tentu. Ini untuk keselamatan kita bersama. Ayo kita siaga tsunami.